Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li hadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Na'am ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih pembahasan kita seputar kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pertemuan ini pertemuan terakhir seputar kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sesungguhnya kisah Nabi Ibrahim sangatlah panjang dan memiliki fawaid yang sangat banyak. Namun kita ringkas, semoga yang ringkas ini bisa bermanfaat buat kita semua di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terakhir kita bahas Ibrahim alaihi salam. Dia berdakwah kepada kaumnya seorang diri. Dan pada waktu itu tidak ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jal kecuali 3 orang. Ibrahim alaihi salam, istrinya yang bernama Sarah, dan yang ketiga keponakannya yang bernama Lut. Namun yang berdakwah kepada kaumnya secara tegas dan lugas, yang memberantas semua bentuk kesyirikan hingga kaumnya marah dan membakar Ibrahim alaihi salam, itu hanyalah Ibrahim alaihi salam. Setelah tragedi pembakaran dirinya, maka Ibrahim alaihi salam dia keluar meninggalkan kotanya, ya, menuju kepada kota yang lain. Nah, Ibrahim 3 orang ketika itu. Ibrahim beserta istrinya siapa? Sarah, dan keponakannya Lut alaihi salam. Nah, Ibrahim diutus oleh Allah Azza wa Jal, ya, ke Syam. Sedangkan Lut alaihi salam Allah mengutusnya kepada kaum Sadum, ya, atau ahli Sadum, ya. Makanya nggak boleh orang yang homo dibilang Luti, karena nisbat kepada Nabi siapa? Lut alaihi salam. Tapi kaumnya kaum Sadum, ya, berpisah. Nah, ini bedanya para nabi dahulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua manusia, hitam, putih, Arab, non-Arab. Sedangkan pada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Makanya dalam satu periode itu bisa ada 2 nabi, 3 nabi. Cuman setiap nabi itu ke kaumnya masing-masing. Nabi yang hanya diutus kepada seluruh umat manusia itu cuma 1. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibrahim berpisah dengan Lut alaihi salam. Lut ke kaum Sadum, dan terjadi apa yang terjadi. Dan nanti berjumpa lagi dengan Ibrahim alaihi salam. Kisah malaikat yang datang kepada Ibrahim ingin mengabarkan kalau Allah akan mengadab kaum Sadum ini, ya. Dan akhirnya datang 2 malaikat tadi kepada Nabi Lut alaihi salam. Nah, Ibrahim dengan Sarah, singkat cerita, dia ke Mesir terlebih dahulu sebelum ke Syam. Dan di Mesir, ya,
dihadiahkan Hajar, ya, oleh Raja Mesir. Dan Hajar ini Ummu Ismail, ya, Ummu Ismail, Hajar. Hajar dikatakan seorang budak yang saleh, yang baik. Dihadiahkan Raja Mesir kepada Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim ketika itu umurnya sudah sangat tua. Sampai disebutkan di dalam hadis sahihain kalau Ibrahim itu khitan saja udah di usia 80 tahun. Makanya dia punya anak itu sudah tua. Nah, awalnya Sarah dengan Ibrahim sangat senang keberadaan Hajar karena sangat membantu mereka berdua. Dan subhanallah, Allah Ta'ala memberikan kepada Hajar kehamilan yang tidak diberikan kepada Sarah. Sarah itu ketika hamil, dia mengatakan, wa ana ajuzun hakim. Bagaimana aku bisa hamil? Sedangkan aku ini dua sifat, ajuz, hakim. Ajuz apa? Nenek-nenek. Hakim, mandul. Antum bayangin nenek-nenek usia 80 tahun hamil. Nah, Sarah itu ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada Ibrahim di ruang tamu, Sarah mendengarkan di luar ruang tamu. Kata malaikat, kami akan kasih kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim kalau istrimu ini akan hamil. Sarah secara spontanitas langsung bilang, gimana aku hamil? Wa ana ajuzun hakim. Sedangkan aku wanita tua yang mandul, nggak mungkin punya anak. Qala kadzalika qala rabbuk. Kata malaikat, begitu pula apa yang telah dikatakan oleh Rabb engkau. Ini juga menunjukkan manusia itu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Yang belum dikaruniai keturunan terus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Hajar hamil, maka mulai Sarah itu cemburu. Kenapa? Karena Ibrahim mengharapkan anak keturunan. Dia sudah tua, dia ingin punya anak keturunan. Subhanallah, Allah berikan anak keturunan, bukan Sarah terlebih dahulu yang mendampingi dia selama berdakwah. Namun Allah memberikan kepada Hajar. Nah, ini juga ada pelajaran sebenarnya, ikhwah. Apa pelajarannya? Pelajarannya laki-laki kalau misalnya belum punya keturunan dan dia mampu poligami. Kenapa? Karena subhanallah, laki-laki ini petani, perempuan itu ladang. Maka Allah mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan ini ladang kalian. Maka datangilah ladang kalian sebagaimana yang kalian kehendaki. Kalau ada seorang petani nanam padi di satu ladang, gagal terus. Dia bertahan di ladang terus apa cari ladang yang lain? Ini subhanallah permisalan dari Allah yang sangat dalam. Makanya walaupun ujung-ujungnya Sarah juga hamil, tapi Allah memberikan kepada Hajar hamil. Ya. Nah, ini juga solusi ya bagi laki-laki yang dia mungkin belum memiliki keturunan ya dan dia sehat, dia bisa mencari ladang yang lain. Nah, subhanallah Hajar hamil. Nah, ketika Hajar hamil pasti perhatian Ibrahim tercurahkan kepada Hajar. Mungkin setiap dia sakit diperhatikan, setiap jalan dituntun. Mulai di situ Sarah cemburu. Maka terjadi gesekan antara Sarah dengan Hajar. Dan Allah menghendaki ya kepada Ibrahim alaihissalam agar membawa Hajar ke satu tempat yang sangat tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Ini bukan disebabkan hanya kecemburuan semata antara Sarah dengan Hajar. Namun di awal pertemuan kisah Ibrahim kita menjelaskan kalau Ibrahim ini Khalil, kekasih Allah. Ketika Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih,
maka Allah tidak menghendaki di hati Ibrahim kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Ibrahim ada kecondongan kepada sesuatu selain Allah, Allah mengujinya agar menghilangkan kecondongan tersebut dan menetapkan di hatinya hanya Allah Azza wa Jalla. Dan Ibrahim manusia, walaupun dia seorang nabi. Fitrahnya manusia senang apabila ingin memiliki keturunan. Namun ketika dia senang yang bisa menghilangkan atau mengurangi di dalam hatinya rasa cintanya kepada Allah, maka Allah menghendaki agar menghapus itu. Dan Allah menginginkan dari Ibrahim tidak ada yang paling besar di dalam hatinya melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini konsekuensi dari Khalil, kekasih. Makanya kadangkala ya ikhwah, seseorang cinta sama sesuatu, namun hal tersebut dihilangkan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah menginginkan kepada hambanya agar jangan sampai ada yang dibesarkan kecuali Rabbnya Azza wa Jalla. Dia mungkin subhanallah dikasih sama Allah kendaraan misalnya. Dan kendaraan ini sangat dia sukai, dia berikan perhatian penuh. Ya, maka Allah menghendaki kadangkala kendaraan itu hilang atau tabrakan hancur. Bisa jadi sebabnya karena Allah tidak ingin hambanya sampai luput kecintaan kepada Allah disebabkan kendaraan tadi. Dan ini sebagaimana firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Ini dulu para sahabat disuruh dan diwajibkan oleh Allah untuk perang. Perang ini secara kejiwaan manusia tidak enak. Hatta orang kafir itu juga tidak suka dengan peperangan. Makanya mereka menyesal banget ketika terjadi perang dunia yang menghancurkan banyak hal dan menimbulkan banyak kerusakan. Namun Allah wajibkan kepada para sahabat untuk perang yang mengorbankan jiwa dan harta mereka. Maka Allah mengingatkan, bisa jadi perang ini yang dibenci tapi terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu membenci sesuatu, itu lebih baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu sedangkan kamu mencintai sesuatu sedangkan itu yang tidak baik. Yang bukan yang tepat. Wa asa an tuhibbu wa huwa kurhul lakum. Ya, yang dia wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Dan itu konsekuensi dari al-hub, kecintaan Allah Azza wa Jal. Ya, Allah menginginkan hambanya tidak tersibukkan kecuali Allah Azza wa Jal. Makanya kadangkala Allah menjadikan si hamba tadi semua keredoannya mengikuti keredoan Allah. Dan semua kebenciannya mengikuti kebencian Allah Azza wa Jal. Dan ini tingkatan ma'rifah yang sangat tinggi yang tidak dirasakan kecuali aulia, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal. Makanya Allah mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan dan membawa Hajar. Dan ketika itu sudah lahir Ismail, untuk membawa Hajar dan Ismail ke satu tempat yang sangat tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Maka Ibrahim membawa Hajar dengan oroknya bayinya Ismail tanpa memberikan informasi sama sekali. Dibawa pergi jauh sampai ke tanah tandus namanya Hijaz, yang sekarang ini menjadi Makkah Al-Mukarramah. Dulu namanya Hijaz. Ditaruh di situ, dibawa, diletakkan Hajar dengan Ismail alaihissalam dan diberikan beberapa bekal. Ya, dan ditinggal lama Ibrahim tanpa sepatah kata pun. Tidak kuasa Ibrahim untuk mengucapkan kata-kata kepada istri dan anaknya, harapan dia ketika dia sudah tua untuk bermain dengannya. Subhanallah, Hajar dengan kesalehannya dan kebaikannya, maka dia mengikuti jejak Ibrahim.
sampai dekat dengan Ibrahim, ditanya sama Hajar, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi anis wala syai'." Lihat subhanallah perkataannya. Kata Hajar, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana hendak kamu pergi? Dan engkau meninggalkan kita di lembah yang tandus ini, tidak ada sesuatu pun dan tidak ada yang menemani kita. Ya, ditinggal lagi sama Ibrahim tanpa menengok kepada Hajar. Wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Ditanya lagi sama Hajar, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Engkau tinggalkan kita di tanah tandus, lembah yang kering, tidak ada yang menemani kita, tidak ada syai' kehidupan. Terus diulang-ulang, tidak dijawab sama Ibrahim dan tidak ditengok oleh Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim manusia, dia memiliki rasa sayang, memiliki rasa sedih dan yang lainnya. Subhanallah, namun Hajar tahu tidak mungkin Ibrahim melakukan ini untuk membinasakan dia. Maka Hajar mengatakan, Allah alladzi amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini? Kata Ibrahim, na'am, baru dijawab sama Ibrahim. Iya. Maksudnya mengisyaratkan kalau bukan karena perintah Allah, nggak mungkin aku tinggalkan kalian di sini. Nggak ada kehidupan, anak harapanku yang lama aku tunggu. Ya aku tinggalkan di tanah tandus, tidak ada kehidupan. Namun karena perintah Allah, na'am, kata Ibrahim. Iya, Allah yang memerintahkan. Maka subhanallah kata Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau seperti itu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini juga subhanallah ya ikhwah. Manusia dia juga harus senantiasa berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kehidupan kita selama kita menginginkan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Hajar mengatakan Allah la yudayyi'una. Kalau emang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya, ini optimis yang sangat tinggi dari Hajar. Padahal di hadapan dia nggak ada makan, nggak ada minum, kecuali bekal sedikit. Ya ibarat kalau sekarang mah aman ya. Orang ketinggalan bis depan Indomaret misalnya. Dia bilang Allah la yudayyi'una. Allah nggak nyanyiakan kita depan Indomaret. Ya tapi ini subhanallah di lokasi nggak ada kehidupan sama sekali. Ya, ini menunjukkan kuatnya keyakinan Hajar dan husnudzannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin kalau Allah ini akan menolong dia. Makanya ikhwah, manusia kalau tidak ada keyakinan kepada Allah, dhaif, lemah. Kalau dia hanya mengandalkan otak, tenaga, dan semuanya, tetap dia lemah. Kapan dia qawi, dia kuat? Kalau dia yakin sama Rabbnya Azza wa Jalla. Kalau Allah pasti bantu anak. Kalau Allah pasti menyehatkan anak ketika dia sakit. Kalau Allah pasti memudahkan urusan anak. Dan seterusnya. Ya, maka dia menjadi orang yang kuat. Karena kepercayaan dia tinggi di langit. Ya, bukan kepada perkara-perkara yang di bumi. Dan subhanallah ya ikhwah, Ibrahim dia tinggalkan Hajar dengan Ismail sampai kepada Thaniyah ya. Jadi Thaniyah ini kayak tugu ya. Tugu atau tempat terakhir satu desa. Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya ada di dalam Al-Quran, sangat bagus. Lihat. Ini juga menunjukkan bagaimana ya harapannya Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ditinggalkan keluarganya namun didoakan sama Ibrahim alaihissalam. Lihat doanya dalam surat Ibrahim ayat 37, ketika udah ditinggal jauh, sudah tidak terlihat lagi Hajar dengan Ismail, Ibrahim berdoa. Kata Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'. Wahai Rabb kami, aku tinggalkan keluarga aku di lembah, tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada yang hijau, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Inda baitikal muharram. Di sisi
rumahmu haram. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan kalau Masjidil Haram itu semenjak dari zaman Nabi Adam udah ada. Karena Nabi Ibrahim mengatakan inda baitikal muharram, tapi dia bangunan yang hancur. Nah, mulai dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi sebagian mengatakan kalau Ibrahim itu bukan membangun rumah dari awal, tapi melanjutkan bangunan yang rusak dari nabi-nabi yang sebelumnya. Cuman wallahu a'lam akan kebenarannya. Intinya Ibrahim mengatakan aku tinggalkan di tanah tandus tidak ada kehidupan di dekat rumahmu haram. Kemudian Ibrahim mendoakan Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Lihat Ibrahim tidak berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami kasih makan. Kasih kontrakan misalnya. Kasih minuman. Enggak, tapi lihat liyuqimus shalah. Ya karena subhanallah, orang ya ikhwah, ketika mendirikan salat, rizik itu akan datang. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara sebab yang mendatangkan rizki banyak sholat. Orang semakin banyak sholat, maka semakin banyak rizkinya. Namun semakin sedikit sholat, sedikit rizkinya. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah agar Hajar dan Ismail dia mengambil sebab rizki terbesar. Apa? Salat. Rabbana liyuqimus salah. Wahai Rabb kami, jadikanlah mereka ini orang yang mendirikan salat. Kemudian faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum, baru didoakan rizki. Dan berikanlah kepada mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini juga ya ikhwah menunjukkan kalau orang tua ini banyak mendoakan keluarga. Ibrahim alaihissalam panutan kita. Makanya Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail didoakan. Ya, didoakan nama Ibrahim supaya mereka mendirikan salat, supaya dikasih rizki, kemudian manusia condong ke rumah Allah haram dan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah makanya orang tua kalau anaknya ke pesantren didoakan supaya dimudahkan, dikasih pemahaman. Kemudian anak ya kalau misalnya pengen ikut satu apapun didoakan kemudahan, terus didoakan ya, karena doa orang tua ini mustajab. Makanya kata Nabi SAW, "Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Makanya anak itu bersyukur kalau punya orang tua. Kenapa? Masih ada yang mendoakan. Dan merugi anak kalau punya orang tua, orang tuanya jarang doain. Ya sibuk tapi jarang mendoakan anak-anaknya. Padahal doa orang tua dahsyat buat anak-anaknya. Ini Ibrahim, dia tinggalkan keluarganya di tanah tandus tapi didoakan oleh Ibrahim. Saking bagusnya doa Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ketika itu haram, Mekah itu, tanah tandus ini belum jadi pusat manusia. Namun Ibrahim berdoa kepada Allah agar manusia condong kepadanya. Makanya semua orang yang ke Mekah rindu lagi. Pengen balik lagi, pengen balik lagi. Salah satunya sebab doa Ibrahim. Lihat kata Ibrahim, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Ada kecondongan kepada mereka. Subhanallah, di sisi yang lain, Hajar mulai berikhtiar. Hajar mulai berikhtiar. Dia masih makan dan minum dari sisa bekal yang ada pada dirinya. Kemudian mulai ketika habis, Hajar ikhtiar. Anaknya udah mulai nangis Ismail. Maka Hajar jalan, kemudian sampai di satu tempat berlari-lari kecil, sampai naik ke Bukit Sofa. Ngelihat ke kiri ke kanan tidak ada kehidupan, balik lagi. Kemudian berlari-lari kecil, ngelihat Ismail masih dalam keadaan aman, lari lagi dia. Ya, sampai ke Bukit Marwah.
Ya, nanti dia ngelihat dari Bukit Marwah ke kiri ke kanan dan ngelihat Ismail. Apakah aman apa tidak? Ya, dilakukan sama Hajar itu selama 7 kali, Safa dan Marwah. Maka kata Nabi SAW, dengan ini jadi tempat sa'inya manusia. Nah, jadi sebab orang itu sa'i di lampu hijau lari-lari kecil, itu mengikuti Hajar untuk mencari kehidupan pada saat itu. Ya. Dan ini pelajaran juga buat kita ya ikhwah, bahwasanya manusia itu sesulit apapun tetap ikhtiar. Karena Allah tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Kalau seandainya kita nggak perlu ikhtiar, Hajar duduk aja, mesti Allah kasih solusi. Namun Allah tidak menghendaki Hajar dan Ismail untuk mendapatkan mata air Zam-Zam kecuali dengan apa? Ikhtiar. Maka ikhtiar dulu dia, bolak-balik. Padahal dia seorang wanita yang penuh dengan kelemahan. Namun Allah tetap menghendaki Hajar untuk ikhtiar. Ini menunjukkan kalau tawakal tidak menghilangkan ikhtiar. Ya, singkat cerita, ya, sampai malaikat datang dan mengeluarkan air Zam-Zam dekat Ismail. Zam-Zam itu artinya apa? Zam-Zam itu tajamma, berkumpul. Ya. Nah, jadi ketika air itu keluar, ya, langsung diambil sama Hajar dan Hajar mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Dikumpulkan. Nah, sampai mata airnya itu ketutup saking banyak dikumpulkan sama Hajar. Dan kata Nabi SAW, Yarhamullah Ummu Ismail. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail Hajar. Kalau seandainya dia diamkan air itu nggak dikumpulkan, niscaya manusia bisa ngelihat mata air Zam-Zam itu. Tapi karena dikumpulkan nama Hajar, akhirnya tertutup mata air Zam-Zam. Kemudian malaikat berkata kepada Hajar dan Ismail, kata malaikat, La takhafu ad-day'ah. Ya, jangan kamu takut Allah menyia-nyiakan kamu. Lihat subhanallah. Hajar ngomong kepada Ibrahim apa? Allah la yudayyi'una. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Datang malaikat mengatakan kepada Hajar, la takhafu ad-day'ah. Jangan kamu takut kesia-siaan. Fa innaha huna baitan yabni hadzal ghulam wa abuhu. Di sini akan ada di sini akan ada rumah Allah dibangun sama anak ini beserta bapaknya. Ya. Dikasih tahu sama malaikat kalau di sini nanti ada rumah Allah yang akan membangun dia bersama bapaknya, Ismail dengan Ibrahim. Wa innallaha la yudayyi'u ahlahu. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang Allah sayangi. Akhirnya subhanallah mulai ada kehidupan. Nah, biasanya kalau di padang pasir itu kalau ada air dan ada kehidupan, di atas itu ada burung. Burung berterbangan. Nah, burung itu menunjukkan kalau di bawahnya itu ada kehidupan, baik air, perkampungan, atau manusia. Nah, ada suku Arab namanya Jurhum. Ya, jadi dulu di situ nggak ada kehidupan, cuman Hajar dan Ismail. Belum ada Quraisy. Quraisy itu datang setelah abad-abad berikutnya. Nah, subhanallah, suku Jurhum itu suku dari Yaman yang berpindah-pindah ke sana kemari. Ketika dia melewati jalan yang dekat Hijaz, dia ngelihat ada burung. Dia bilang ini mesti ada kehidupan. Akhirnya dia samperi ke daerah tersebut, dia ngelihat ada seorang wanita dengan anak ini. Maksudnya Hajar dan Ismail. Maka suku Jurhum ini ya mengutus orang dan mengatakan ata'dhanin lana ananzil indak. Kamu izinkan nggak kalau kita tinggal bersama kamu? Kata Hajar, na'am. Walakin la haqqa lakum fil ma'. Tapi tidak ada hak kalian menguasai air ini. Kata dia, iya. Akhirnya datang suku Jurhum dan hidup bareng dengan Hajar. Nah, itu awal mula kisah Arab dari turunan Ismail. Karena Ismail nikah dengan wanita
suku Jurhum setelah dewasa. Ya, Jurhum ini Arab, sedangkan Ismail ini bukan Arab. Makanya dikatakan Arab musta'arabah. Arab yang diarab-arabkan. Arab yang datang kemudian. Bukan Arab asli. Arab aslinya itu Jurhum. Nah, Ismail ketika dewasa nikah dengan salah satu wanita dari suku Jurhum dan beranak pinak setelah itu. Dan Ismail nikah 2 kali. Makanya dia pertama kali nikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Subhanallah, Ibrahim datang tanpa sepengetahuan Ismail. Datang ke rumah Ismail, ya. Kemudian diketok pintunya, dibuka, nggak ada Ismail, ada istrinya. Kemudian nanya Ibrahim, bagaimana keadaan kamu bersama suami? Kata istrinya, nahnu bisyar. Kita keadaannya buruk. Nahnu fi daiq wa syiddah. Kita dalam keadaan sempit, ekonomi sulit. Ya, terus dia banyak ngeluh nih perempuan. Akhirnya kata Ibrahim, kalau datang suamimu, iqra'i alaihi salam, ucapkanlah salam kepada dia, kemudian kasih tahu dia suruh ganti gagang pintu rumahnya. Ya, akhirnya subhanallah Ismail pulang ke rumah. Dikasih tahu sama istrinya, tadi ada bapak-bapak datang nanya bagaimana keadaan kita, saya jelaskan. Kalau keadaan kita seperti ini, taban, susah, ekonomi sulit, ini, itu, saya keluh. Terus akhirnya kata dia, sampaikan salam kepada Anda dan disuruh ganti gagang rumahnya. Kata kata Ismail, kamu tahu siapa yang datang? Nggak tahu. Itu abi, bapakku, Ibrahim. Dan dia memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Ya, ini juga menunjukkan kalau perempuan ini dididik jangan sampai banyak syakwa, banyak keluh kesah. Ya, dan subhanallah menunjukkan kalau para nabi, salah satunya Ismail juga bercerai dengan istrinya. Dan ini menunjukkan kalau perceraian itu suatu hal yang sangat wajar. Ya, sangat wajar. Ismail sampai cerai dengan istrinya, bahkan disuruh oleh bapaknya Ibrahim alaihissalam. Karena sebab wanita banyak mengeluh. Oleh karena itu, rumah yang penuh dengan keluh kesah, penuh dengan keributan, penuh dengan amarah, itu sedikit berkahnya nggak turun rahmat Allah. Walaupun rumahnya segede gedung. Tapi kalau isinya keluh kesah, berantem, keributan, akhirnya rahmat sama barokah nggak masuk ke rumah tersebut. Tapi kalau rumah tangga ceria, taat, saling sayang suami istri, kemudian penuh dengan kelembutan, itu penuh dengan keberkahan, walaupun hidup di gubuk derita. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allaha idza arada bi ahli baitin arifqa adkhala alaihim arifq. Inna Allaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim arifq. Allah kalau menginginkan kepada satu keluarga kebaikan, dimasukkan kelembutan di keluarga tersebut. Si suami lembut dengan istri, istri lembut dengan suami, anak-anak juga lembut, maka terjadi sakinah mawaddah warahmah. Makanya kenapa Ibrahim menyuruh untuk Ismail menceraikan istrinya? Karena takut rumah tangganya nggak beres. Ini istri datang tiba-tiba ngeluh, nggak ada ujungnya. Akhirnya diceraikan dengan Ismail. Ismail nikah lagi dengan suku Jurhum. Ya. Datang lagi Ibrahim untuk kedua kalinya. Datang lagi Ibrahim kedua kalinya. Subhanallah. Ketika datang gak ada Ismail, ada istrinya. Ibrahim bertanya kembali kepada istrinya. Kata Ibrahim, ma ta'amukum? Apa makanan kalian? Kata dia, qalat al-laham, daging. Qala fama syarabukum? Apa minuman kalian? Faqalat al-ma', air. Kata Ibrahim, Allahumma barik lahum fil laham wal ma'. Ya Allah, berkahkanlah buat mereka di dagingnya dan juga di airnya.
Dan ditanya sama Ibrahim, bagaimana keluarga kalian? Kata istrinya, nahnu bi khair wasi'ah. Kita keadaannya baik, lapang, alhamdulillah. Dia selalu memuji Allah, memuji-muji Ismail alaihissalam. Ya, akhirnya kata Ibrahim alaihissalam, kalau datang suami kamu, iqra'i alaihi salam, sampaikan salam kepada dariku dan bilang ke dia suruh pertahankan gagang pintu rumahnya. Tinggal lagi sama Ibrahim. Ya. Akhirnya datang Ismail, diceritakan semuanya, kata Ismail, itu walidi, itu abi, itu bapakku. Dia bilang dia memerintahkan aku untuk mempertahankan istriku, yaitu kamu. Ya. Subhanallah. Singkat cerita ya ikhwah, Ismail mulai tumbuh dewasa. Ya. Jadi Ibrahim itu datang berkali-kali nggak pernah ketemu Ismail. Antum bayangkan, ini bapak punya anak disuruh sama Allah ditaruh di tanah tandus. Ketika udah agak gede, udah bahkan menikah, syab, pemuda, datang nggak ketemu. Kedua kali datang tidak pernah ketemu. Sampai ketiga kali datang baru dia ketemu. Dia ngelihat Ismail dari kejauhan. Akhirnya dipanggil Ismail, subhanallah, itu bertemu Ismail dengan Ibrahim untuk pertama kalinya ketika dewasa. Sampai disebutkan mereka berdua berpelukan, ya seperti penuh dengan kasih sayang pertama kali. Nah pas pertama kali ketemu, baru Allah memerintahkan kepada mereka berdua untuk membangun Ka'bah. Ya, maka kata Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Atu'inunani, apakah engkau ingin membantu aku? Kata dia, ya Abi, aku akan bantu kamu. Itu subhanallah, Ismail dengan Ibrahim sama-sama mengangkat batu bata nyusun rumah Allah Azza wa Jalla, Ka'bah. Setiap mengangkat bata berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Subhanallah ya ikhwah, nikmat ahli, seindah-indah keluarga Ibrahim alaihissalam. Hajar yang bersabar atas perintah Allah, selalu berikhtiar menghidupkan keluarga dan memberikan makan kepada anak oroknya. Ismail yang taat kepada bapaknya walaupun disuruh menceraikan istrinya, subhanallah ketika ketemu mereka sama-sama beribadah berbarengan antara ayah dan anak. Ya ini nikmat yang sangat besar. Orang dikasih anak-anak yang sama-sama kerjasama di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, maka Ismail bantu bahu-memahu dengan bapaknya membangun rumah Allah. Dan subhanallah, rumah itu menjadi pusat dunia sekarang. Makanya dinamakan nama lain Mekah apa? Nama lain Mekah apa? Ummul Qura. Antum tahu Ummul Qura itu artinya apa? Pusat. Ya, pusat dunia itu Ummul Qura. Ya. Makanya orang-orang barat nggak rela kalau Mekah itu dijadikan pusat dunia. Tengahnya dunia, Mekah mereka nggak rela. Maka mereka menamakan Timur dia tengah tapi bagian timur. Sebenarnya dia tengah dunia. Ummul Qura. Dan dijadikan semua manusia datang ke Ka'bah untuk melaksanakan haji atas perintah Allah lewat atau Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan fil akhir ya ikhwah, ini subhanallah sangat panjang ceritanya, cuman kita singkat, antum bisa baca di kitab-kitab yang lain atau mungkin bisa mendengarkan di dalam kajian-kajian yang lain. Mulai Ibrahim condong lagi kepada Ismail. Karena seorang bapak ngelihat anak menjadi orang yang dewasa, pasti dia ingin anaknya ini jadi bahu dia di dalam menjalani kehidupan. Subhanallah, ketika Ibrahim condong lagi kepada Ismail, maka Allah menguji lagi Ibrahim alaihissalam. Mulai di situ perintah Allah disuruh untuk disembelih. Antum bayangin, ya oroknya ditinggal, nikahnya nggak ngeliat, ketika udah jadi anak muda yang kuat disuruh sembelih sama Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'hu sa'i, ketika Ismail hidup bersama Ibrahim dan dia dalam keadaan yang kuat, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk,
Kata Ibrahim, wahai anakku, aku ngelihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Coba apa pendapat kamu tentang ini? Dan mimpinya para nabi itu wahyu. Kalau kita bukan wahyu. Makanya antum kalau mimpi didatangi sama seseorang, besok antum sholat subuh 3 rakaat. Itu bukan wahyu, tapi itu syaitan. Ya. Kata Ibrahim, diajak diskusi dulu anaknya. Ini menunjukkan anak kalau udah dewasa itu nggak bisa dimarahi seperti anak kecil. Dan tidak bisa didikte seperti didikte anak kecil. Karena dia sudah dewasa, sudah berakal, dan dia bisa ngelawan. Makanya ada kaidah di dalam parenting, il'ab sab'an, wa'adib sab'an, wasahib sab'an. Ajarkan, bermainlah dari usia 0 sampai 7 tahun. Ajarkanlah adab ketika dari usia 7 hingga 14. Dan jadikanlah teman dari usia 14 hingga seterusnya. Karena dia udah dewasa. Makanya ketika ada pemuda datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, i'zin li bizzina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk zina. Sekarang kalau ada orang, nasallallahu alaihi, anak datang ke bapaknya, Pak, bagi duit. Apa? Mau main nama ini misalnya. Zina. Kira-kira mau bapaknya diapain? Kalau digaplok. Lihat, ini datang pemuda kepada Nabi SAW. Bilang, ya Rasulullah, i'zin li bizzina. Izinkan aku untuk zina. Kata Nabi SAW, lihat Nabi dengan penuh hikmah dan tepat sasaran di dalam berdakwah. Nabi ajak dialog pemuda itu. Kata Nabi, apakah kamu rela kalau itu terjadi pada ibumu? Apakah kamu rela kalau itu terjadi pada saudarimu dan seterusnya? Kata dia, tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, begitu juga semua orang tidak rela terjadi pada yang mereka punya dari keluarga. Kemudian dipegang dada pemuda ini, didoakan sama Nabi. Ya Allahumma tahhir qalbah. Allah maghfir zamba wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, jagalah kemaluannya. Akhirnya pemuda itu pergi dan tidak ada pernah hasrat untuk berbuat zina lagi. Nah, karena kenapa Nabi mengajak dialog? Karena dia pemuda. Nah, ini juga sama Ibrahim. Gak mungkin langsung datang sini, Ismail. Kenapa sih ini anak sembelih misalnya, tapi diajak dialog dulu. Manzur madza tara. Aku lihat di dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Dan Ismail tahu, Ismail Nabi. Kalau mimpi bapaknya adalah wahyu. Kata Ibrahim, fanzur madza tara. Coba kamu lihat, apa pendapat kamu? Subhanallah, jawaban Ismail, jawaban seorang anak yang penuh dengan keteguhan. Qala ya abati, wahai bapakku. Lihat, subhanallah. Kalimat abati itu kalimat yang Ibrahim ucapkan kepada siapa? Azar. Kan kita jelasin. Dia ketika dakwah kepada Azar nyebut bapaknya apa? Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai bapakku, jangan kau nyembah syaitan. Dan kalimat abati itu kalimat yang paling mulia buat bapak dari bahasa Arab. Karena Ibrahim menghormati bapaknya dengan kalimat ya abati, subhanallah, Ismail mengucapkan kepada bapaknya kalimat yang sama. Ya abati, wahai bapakku. If'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, lihat ya, subhanallah, keluarga yang sangat luar biasa. Ismail gak bilang, loh kenapa bah? Kenapa ini? Tapi if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan juga ini dahsyatnya ikhwah. Apa yang diperbuat
Ismail itu percis yang diperbuat sama ibunya. Ibunya itu ketika ditinggal sama Ibrahim di tanah tandus, gak banyak macam-macam. Dia cuma ngomong, Allah amarta bihadza, Allah memerintahkan ini wahai Ibrahim. Iya. Idzan Allah la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ibrahim ketika cerita kepada anaknya, wahai anakku, aku lihat kamu, apakah dalam mimpi melihat kamu disembelih. Allah memerintahkan aku menyembelih. Kata Ibrahim, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Percis keteguhannya seperti ibunya. Ini menunjukkan kalau pendidikan yang paling utama itu orang tua. Ya, makanya sebagaimana Hajar teguh dalam menjalankan perintah Allah, begitu juga Ismail teguh di dalam menerima perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga menunjukkan keutamaan wanita yang salehah. Ya, sampai kata Nabi SAW, ad-dunya mata', dunia itu kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik kenikmatan perempuan yang salihah, karena dia yang subhanallah yang menaungi suami beserta anak-anaknya. Dia di dalam rumah tidak terlihat dari luar, tapi pengaruhnya sangat besar untuk semua orang di dalam rumah. Ya, sampai disebutkan dalam syair, hiyal madrasah allati a'dadtaha. Ibu itu pada hakikatnya sekolah yang sedang kamu persiapkan. A'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Lewat ibu ini kamu telah mempersiapkan generasi yang sangat bagus keturunannya. Ya, makanya kenapa Ismail bisa teguh ketika ingin disembelih oleh Ibrahim? Karena subhanallah ibunya teguh ketika menerima perintah Allah, ditinggal di tanah tandus tanpa kehidupan sama sekali. Mulai dari situ Allah menggantinya dengan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan Ibrahim dengan Ismail menerima perintah Allah Azza wa Jalla. Dengan itu juga ada syariat kurban. Dan yang dimaksud disembelih itu Ismail bukan Ishak. Makanya kata Nabi SAW, Ana ibnu Zabihain. Aku anak dari dua orang yang ingin disembelih. Siapa? Ana ibnu Zabihan. Ana da'wati abi Ibrahim. Aku doanya bapakku Ibrahim. Wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi, dan seterusnya. Ya Allah, utuslah dari mereka ini seorang rasul. Dakwah bapaknya Ibrahim, dan kata Nabi, Ana ibnu Zabihain. Aku anak dari dua orang yang ingin disembelih. Siapa? Iya, Ismail sama Abdullah. Ismail kisahnya ini, Abdullah juga pengen disembelih sama Abdul Muttalib. Ya, kalau antum baca sejarahnya, Jurhum terakhir itu diusir, kalah perang sama Quraisy. Karena Jurhum telah membuat kenistaan di kota Mekah. Bahkan dia berbuat zina di dalam Ka'bah. Makanya Jurhum waktu itu Quraisy di luar kota Mekah, di desa-desa. Kemudian nyerbu kota Mekah, akhirnya menguasai Mekah, dan Jurhum itu disuruh pergi dari Mekah. Maka Jurhum pergi dengan mengeluarkan syair-syair kesedihan. Dan salah satu yang dilakukan oleh suku Jurhum itu menyembunyikan Zamzam. Disembunyikan Zamzam. Ya, karena yang tahu Zamzam suku Jurhum ketika dia meminta izin kepada Hajar. Maka disembunyikan. Subhanallah, Abdul Muttalib bermimpi kalau di situ ada sumur. Orang-orang pada nggak percaya. Akhirnya kata Abdul Muttalib, ada. Kalau emang benar ada, aku akan sembelih putraku. Ini orang Arab nih, subhanallah. Anak kayak ayam. Anak harim dikubur hidup-hidup. Kalau sumpah nyembelih anak. Makanya hatinya keras orang Arab itu. Karena pernah ngelihat anak kecil dipukul keras sama bapaknya. Kita nggak tega ngelihatnya. Cuma emang mereka pendidikannya tuh keras. Ya. Tapi terkenal orang Arab itu setia. Keras tapi setia, bukan pengkhianat. Makanya ketika
Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka keras, tapi kalau sudah kuat, maka mereka setia luar biasa. Sampai orang Romawi, Persia itu ngelihat sahabat Nabi, mereka bilang, kita pernah ngelihat Persia, Romawi, tapi kita tidak pernah ngelihat kesetiaan sahabat-sahabat Muhammad dengan Muhammad. Itu kalau Nabi Muhammad wudhu, semuanya pada nungguin airnya diambil di ini. Ya semuanya setia dengan Nabi, nggak bisa dikhianati. Makanya nggak ada sahabat pengkhianat. Ya sampai Ka'ab bin Malik yang termasuk apa? Diisolasi, nggak ikut perang. Nunda nanti ujung-ujungnya nggak ikut perang. Sama Nabi diisolasi, salam nggak dijawab. Sampai kata dia, yang buat aku sakit hati ke sepupu sendiri. Lewat assalamualaikum gak dijawab. Subhanallah, dia ke pasar, ada orang Romawi ngasih surat. Nih surat, dibaca maka. Kami telah mendapatkan informasi kalau sahabat kamu telah mengucilkan atau mengisolasi kamu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan orang kufar selalu memata-matai kaum muslimin. Sampai kejadian ini dia tahu. Udah kata dia, bergabung kepada kita, kita akan menerima kamu dengan lapang dada. Itu suratnya dibuang sama Ka'ab, sama sekali gak bergabung. Saking kuatnya kesetiaan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, kata Abdul Muthalib, anak sembelih putra anak. Dan orang Arab kalau disembelih itu putra terbaik ya, bukan yang paling merabal ya. Udah kesel lah ini satu, ini udah ada sembelih aja nih. Dia sembelih yang paling terbaik. Subhanallah, di antara anak Abdul Muthalib yang paling terbaik Abdullah. Bapaknya, cuman usianya gak panjang. Akhirnya ditemukan air Zam-Zam, pengen disembelih, orang Arab ngelobi. Sampai ditebus dengan ratusan ekor onta. Dan onta ketika itu harta yang paling berharga di kalangan orang Arab. Maka kata Nabi SAW, ana ibnu Zabihain. Aku anak dari dua orang yang ingin disembelih. Walhasil ya ikhwah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya kalau cerita terus nggak ada ujungnya nanti. Antum bisa dengarkan banyak asatidzah yang udah menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah para nabi, dan juga banyak kitab-kitab yang menjelaskan kisah-kisah para nabi. Cuman kita ingin menjelaskan dan i'tibar, mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Di antara pelajaran terbesar ya ikhwah, dari kisah yang tadi kita jelaskan pada hari ini adalah seseorang upayakan memiliki keluarga yang baik. Ibrahim dia nabi, dia da'i, namun keluarganya juga baik. Makanya kata Allah, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah wal kitab. Dan kami jadikan di antara anak keturunan mereka berdua, Nuh dengan Ibrahim, para nabi dan kitab-kitab. Para nabi dan kitab-kitab. Dan Ibrahim imam. Salah satu bentuk imamnya karena Allah jadikan panutan dia pada dirinya dan panutan dia pada keluarganya. Makanya Ibrahim, istri-istrinya baik. Sarah melahirkan anak Ishak. Dan Ishak mengeluarkan darinya semua para nabi di kalangan Bani Israel. Dan Hajar mengeluarkan Ismail. Sedangkan Ismail keluar darinya penutup nabi yang paling terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga, anak ini aset terbesar yang kita miliki. Terus kita doakan agar mereka menjadi orang yang baik sebagai estafet kebaikan kita setelah kita tiada, yang tidak terputus sampai hari kiamat kelak. Ya, sampai hari kiamat kelak. Walaupun kadang ada yang dikasih cobaan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan hanya kita, Nabi juga sama. Nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak menerima dakwanya Nuh alaihissalam. Lut, istrinya tidak menerima dakwanya Lut alaihissalam. Nuh juga istrinya ya, tidak menerima dakwanya Nuh alaihissalam. Namun karena Allah mengatakan Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Karena dia imam, Allah menghendaki dia jadi panutan dan keluarganya jadi panutan. Dan seindah-indahnya orang,
yang diambil dirinya panutan dan keluarganya menjadi panutan buat orang lain. Dan ini keluarga yang diinginkan sama semua orang. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan juga salehah. Kita berharap kebaikan mereka ketika kita hidup dan kita mengharap doa-doa mereka ketika kita tiada. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia bersama keluarga kita, maka Allah mengumpulkan kita dengan keluarga kita di akhirat kelak, tidak dipisahkan. Ya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah merahmati orang yang sudah wafat di antara kita dan memanjangkan usianya di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.